Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal mustami'un rahimakumullah, faya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, mustami'un, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, khususnya di wilayah Barling Mas Cakep yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sekarang ini kita telah mampu menunaikan ibadah puasa dan sudah mendapatkan hampir sepertiga dari target kita 1 bulan. Semuanya amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik qiyamul lail, infak sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, serta juga beriktikaf maupun bekerja, dapat kita laksanakan karena atas limpahan rahmat dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan dan kita kerjakan dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khusus pada bulan Ramadan ini kita dapat bersolawat kepada Nabi dengan cara berittiba, melaksanakan puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, untuk yang kesekian kalinya kita berjumpa pada sore hari ini, insya Allah kita akan sedikit menambah wawasan tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan akhlak adalah satu hal yang sangat fundamental dan sangat penting yang mesti harus bukan saja kita ketahui dan kita mengerti, tapi benar-benar juga kita laksanakan atau kita kerjakan. Begitu pentingnya soal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda di dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Hadis ini memberikan satu kabar, memberikan satu pemahaman dan informasi kepada kita untuk diketahui oleh umatnya bahwa diutusnya Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul dengan tugas utama adalah memperbaiki akhlak umatnya. Kenapa mesti harus akhlak? Karena soal akhlak itu menjadi semacam barometer dan atau ukuran seseorang itu nantinya bisa menjadi baik atau kurang baik, bahkan bisa menjadi tidak baik. Tentu saja persoalan baik dan tidak baik ini dalam konteks kehidupan realitas di dunia seperti ini sangat relatif. Tentu saja juga tidak akan sama ukuran baik menurut manusia dengan ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin mustami'un rahimakumullah. Banyak sekali akhlak yang mesti harus kita pahami, kita mengerti terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mesti juga harus kita pahami, ternyata akhlak itu bukan hanya berkaitan dengan al-basyariyah, terkait dengan kehidupan manusia, juga terkait dengan konteks komunikasi manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Justru Islam juga mengajarkan kepada kita arti pentingnya berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diberi pelajaran untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah umat Islam maupun kita ini mesti harus semacam berbaik-baik atau berbuat baik terhadap Allah yang nantinya akan mendapatkan satu penilaian dari Allah? Tentu hal ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan religion experience atau pengalaman di dalam beribadah. Nah, salah satu di antara akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah pertama adalah soal takwa. Takwa ini menjadi poin pertama akhlak terhadap Allah. Kita tahu bahwa definisi yang paling populer tentang takwa itu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya, menjauhi dengan segala larangannya. Atau dengan ringkas, mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, imtisali awamirihi wajtinabu nawahihi. Itu memang ringkasnya, secara umum orang mengatakan seperti itu. Tapi mari kita coba lihat pendapat guru besar Hafiz Abdul Fattah At-Tabarruh di dalam bukunya Ruhuddinil Islam. Beliau memberikan satu definisi takwa: ayat taqiyal insanu ma yaghdabu rabbuhu wa ma fihi dzararun li nafsihi au idrarul li ghairihi. Yang artinya takwa itu jika seseorang mampu melihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Robnya, kemarahan Tuhannya, dan segala sesuatu yang mengundang mendatangkan kemadharatan baik untuk linafsihi dirinya sendiri atau juga menumbuhkan, mengakibatkan kemadharatan bagi orang lain. Definisi ini maka secara tidak langsung menyatakan bahwa sebenarnya dimensi takwa itu ternyata lebih banyak mengarah kepada konsep
perilaku, ucapan maupun tindakan yang berdampak terhadap pihak lain. Sementara pihak lain itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga orang lain. Tetapi di dalam teks itu ada kalimat dzararul li nafsihi, juga berdampak terhadap diri sendiri. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh orang atau setiap insan. Nah, dengan demikian sebenarnya diri seorang itu tidak perlu memikirkan terhadap apa yang ia lakukan, dampaknya terhadap orang lain. Ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Oleh sebab itu, orang yang berilmu, orang yang muttaqin, tentu dia akan benar-benar memperhatikan soal ketakwaan. Jangan sampai ketika kita berbuat justru mengundang kemarahan Allah. Kemarahan Allah itu tentu saja tidak bisa kita mengerti secara langsung, tapi bisa jadi Allah memberikan balasan atas perbuatan yang dilakukan seseorang karena tidak sesuai dengan norma agama Islam, berupa musibah, berupa kematian, berupa kekurangan bahan makan, minum, bencana, kecelakaan, dan lain-lain sebagainya. Itu bentuk kemarahan Allah. Makanya kadang-kadang suatu kejadian atau musibah itu merupakan suatu peringatan pula, az-zikr, maupun juga balasan bagi orang yang berbuat. Juga termasuk di dalamnya ketika orang itu berbuat sesuatu, lalu perbuatannya itu melukai orang lain, dan melukai orang lain dalam kondisi sekarang ini ternyata sangat tidak kelihatan. Buktinya apa? Ada orang yang marah karena tindakan orang lain hanya gara-gara membaca tulisan di media sosial maupun juga media elektronik yang kita kenal dengan ya SMS dan segala macam bentuknya. Berbeda dengan tahun-tahun 70-80, kalau orang tersinggung itu karena perbuatan secara langsung. Nah, dimensi yang ketiga itu adalah orang yang bertakwa itu juga harus paham apakah yang ia lakukan itu membawa kemadharatan terhadap diri sendiri atau tidak. Karena makna takwa itu sendiri adalah menjauhi larangan Allah, juga melaksanakan perintahnya. Maka kalau saat seperti puasa ini, larangan Allah terkait dengan puasa apa? Terkait dengan puasa larangannya banyak sekali, berkata bohong dan lain sebagainya. Nah, hakikat takwa sebenarnya apa dan bagaimana sangat rinci sekali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Al-Baqarah ayat yang ke-2 sampai 4, juga Ali Imran 133 135. Jadi dalam hal ini mari kita bertakwa kepada Allah secara maksimal, tidak setengah-tengah. Mana perintahnya? Nah, ini yang sering kita dengar dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Benar-benar takwa, bukan takwa main-mainan, dan atau takwa dijadikan permainan begitu saja. Bahkan Rasulullah pun juga menjelaskan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu Allah dimanapun berada, baik di kursi yang empuk, kursi yang atas, jengkok dingklek, maupun juga kursi yang basah maupun kursi yang kering.
Akibat orang yang bertakwa secara sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, buah dari takwa itu sangat banyak sekali. Ya, mendapatkan sikap furqan, dilimpah berkahkan oleh Allah dari langit dan bumi, mendapatkan jalan berbagai macam kesulitan, juga mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, bahkan kemudahan-kemudahan segala macam urusan. Yang kedua adalah cinta dan ridho. Cinta adalah kesadaran perasaan jiwa dan golongan hati yang menyebabkan seseorang itu terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya. Kalau orang Jawa bilang kemantil-mantil, cinta itu sangat kuatnya sekali gitu ya, dengan penuh semangat dan kasih sayang. Nah, cinta dengan pengertian yang demikian ini sebenarnya merupakan suatu fitrah yang dimiliki setiap orang. Nah, Islam tidak hanya mengakui keberadaan cinta itu pada diri manusia, tetapi juga mengaturnya sehingga terwujud menjadi orang yang mulia. Kaum muslimin, para pendengar RRI rahimakumullah, bagi seorang mukmin yang muslim dan yang muhsin, cinta pertama dan urutan yang utama itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita sadari sebagai ungkapan kalau kita sedang cinta kepada Allah itu kalimatnya bunyinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wah, itu bukti cinta brongkos keong, pokoknya pasrah secara total. Al-Baqarah 165 pun juga menegaskan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Mengapa cinta ini harus didahulukan kepada Allah? Nah, kita bisa melihat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Katakanlah wahai manusia, seandainya bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, kekayaanmu yang kamu tumpuk-tumpuk, perniagaanmu yang sangat banyak, rumah tinggal kamu yang lebih kamu sukai melebihi daripada cinta Allah dan Rasulnya dan jihad, ya tunggu saja Allah nanti akan membuat satu perhitungan maupun keputusan. Jadi kesimpulannya, boleh mencintai apa yang ada di dunia ini. Kalau orang tidak mencintai apa yang di dunia ini, ya tidak punya semangat hidup. Ya mungkin para pendengar kalau penyuka lagu dangdut, dangdutnya Umay Rama, ya tentang cinta itu ya, boleh-boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat kau akan meninggalkannya. Nah, kan begitu. Kemudian tentang ridho. Ridho itu hakikatnya adalah kesediaan seseorang untuk menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Maunya orang itu menerima yang banyak, yang berkualitas, yang bermutu, zero defect, tidak ada cacat. Itu maunya orang. Tetapi kadang-kadang realitas apa yang kita harapkan itu tidak sesuai. Sebagai contoh, ketika orang dagang itu maunya semuanya dagangannya laku, dapat laba yang banyak. Tahu-tahu musim corona, akhirnya dagangan yang sudah dipersiapkan begitu banyak dan dalam jangka waktu lama tidak banyak pembeli, akhirnya menumpuk. Dan ketika menumpuk, kalau sampai tidak terbeli, maka menjadi kadaluarsa. Nah, ketika kadaluarsa, maka kalau nekat dijual, itu menyengsarakan dan merugikan terhadap orang lain. Itu bukan orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah ikhlas. Secara bahasa, ikhlas itu berakar dari kata
kholaso, yang berarti bersih, jernih, murni, tidak bercampur. Ya, ya, artinya bening, putih, tidak bercampur. Secara terminologi yang dimaksud dengan ikhlas itu sikap kita terhadap Allah ketika beramal hendaknya semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru besar Profesor Sayyid Sabiq mendefinisikan ikhlas, ayyak sudal insanu bi qawlihi wa amalihi wa jihadihi wajhallahi wattiqa'a mardatihi min ghairi nadharin ila maghnamin au jahin au lafin au mazharin au taqaddumin au ta'akhkhara liyartafihul mar'u an naqaisil a'mali wa radha'ilil akhlaqi wa yatasilla mubasyaratan billah. Seseorang berkata, beramal dan berjihad mencari ridha Allah tanpa mempertimbangkan harta, pangkat, status, popularitas, kemajuan maupun kemunduran, supaya dia dapat memperbaiki kelemahan amal dan kerendahan akhlaknya, serta dapat berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bahasa populernya, kaum muslimin rahimakumullah, ikhlas itu berbuat tanpa pamrih, hanya saja dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah. Nah, ridho Allah itu apa yang diharapkan? Nah, ar-roja kita dalam berbuat itu adalah untuk mendapatkan keridho Allah. Keinginan kita untuk masuk surga, kalau Allah meridhoi, tentu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi apakah berarti ada guru, dosen, dokter, dan lain sebagainya yang menerima imbalan dianggap tidak ikhlas? Apalagi pedagang yang memang sengaja mencari keuntungan tertentu juga tidak akan pernah kita katakan ikhlas berdagang. Bukan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tentu ada pada bagaimana membagi amalan ke dalam dua hal. Pertama adalah amalan dunia, kedua adalah amalan akhirat. Jadi ikhlas ini dalam beribadah apapun, baik mahdhuh maupun ghairu mahdhuh, harus kita dasari untuk mencari ridho Allah. Bagaimana Allah akan ridho? Tentu caranya apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu beramal dengan sebaik-baiknya. Niat ikhlas itu mesti harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya, Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan sampai seperti sekarang ini kita sedang puasa, yang penting tidak makan, tidak minum. Bukan itu. Yang penting sahur. Apalagi yang lebih penting, pokoknya buka puasa karena sehari tidak makan. Bersungguh-sungguh dalam ini, konteks ibadah puasa itu berarti ya kita niatkan bersahur karena melaksanakan sunnah Rasulullah. Juga tidak makan dan tidak minum maupun juga tidak berkata bohong maupun yang lain sebagainya, itu karena mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, bukan terpaksa. Termasuk sholat tarawih pun harus kita kerjakan dengan ikhlas, bukan terpaksa. Sekalipun realitas sekarang ini kita sholat tarawihnya di rumah. Nah, zaman Rasul apa ada sholat tarawih di rumah? Ya Rasul sendiri sholat tarawihnya itu justru di rumah. Kemudian diikuti oleh para sahabat, akhirnya menjadi berjamaah. Apalagi kalau pemerintah sekarang ini sudah memberikan satu kejelasan ya, untuk ibadah-ibadah kita kerjakan di rumah. Ya kita taati. Insya Allah keputusan dan kebijakan dari Amir Mukminin, pemerintah, alim ulama, pimpinan Muhammadiyah maupun yang lainnya, itu adalah merupakan sebuah keputusan yang baik. Nah, andai kata tidak baik,
ya kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan pahala satu. Kalau memang tidak baik, ya itu resiko yang mengambil keputusan. Saya kira gitu, sudah agak cukup. Monggo para bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, ya baik di Banjar, Purbalingga, Cilacap, Purwokerto maupun lain sebagainya, untuk kita saling mengasah, mencari tahu apa yang dalam pikiran kita masing-masing. Andai kata nanti jawaban saya tidak tepat, ya tentu saja tidak ada kata lain, minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada yang akan bertanya, berdialog langsung dengan narasumber kita Bapak Kiai Haji Dr. Hizbul Muflihin MAG dengan topik akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala.